ini kaki saya jadi tertancap, ini kayak susah banget Bu. Bayangkan, untuk sekedar mandi dan mencuci pakaian, Anda harus mencelupkan baju ke dalam kubangan air coklat berbuih bercampur lumpur dan sampah plastik. Atau bayangkan, Anda tinggal di wilayah bernama Kota Hujan, tapi tanah tempat Anda berdiri justru retak pecah karena tak setetes pun air mengalir. Emang saluran air yang ke WC-nya Ibu itu dari mana sumbernya? Dari situ dekat dari kebun. Kalau udah nggak hujan beberapa hari udah nggak ada. Kalau lagi musim hujan aja. Mak mohon ke Bapak Presiden ya dimudahkanlah jalannya air gitu. Keadaan ibu seperti ini keringan. BMKG mencatat, kemarau panjang tahun ini telah mengeringkan puluhan ribu hektar lahan dan memicu krisis air bersih di puluhan kecamatan di Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Mengapa di negeri yang kaya sumber daya air ini, warga justru harus bertaruh nyawa dan kesehatan demi seember air bersih? Inilah Indonesiaku. Krisis air bersih bukan sekedar cerita musim tahunan. Kemarau tahun ini datang lebih kering dari biasanya dan dampaknya terasa di banyak penjuru. Di Desa Batu Tumpang, Purwakarta, warga berbondong-bondong datang ke dua kubangan bekas galian tanah. Membawa ember, jerigen, hingga tumpukan pakaian kotor. Kubangan ini jadi satu-satunya tumpuan setelah sumur di rumah mereka mengering sejak 3 bulan lalu. Meski airnya keruh kecoklatan, bercampur lumpur, sampah plastik, dan lumut, warga tak punya pilihan lain selain memakainya untuk mandi dan mencuci. Udah 2 bulan. Semenjak nggak hujan. Biasa bolak-balik Pak air Pak? Iya bolak-balik, kadang 3 balik Pak. Buat mandi, buat cuci piring. Bagi warga yang tak punya uang, air kotor ini dipakai mandi dan mencuci. Sementara untuk minum dan masak, mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam membeli air galon isi ulang seharga Rp5.000 atau air mineral seharga Rp20.000. Bahkan mereka harus mengeluarkan hingga Rp60.000 hanya untuk membeli 1 toren air bersih. Ibu nggak khawatir nih airnya kotor atau gimana? Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang. Emang kalau untuk air bersih sendiri biasa warga itu beli apa gimana Bu sekarang? Beli. Air galon. Ini emang udah biasa nyuci di sini apa gimana Bu? Udah biasa kalau musim kemarau. Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli 1 toren 40.000 beli. Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi di Cirebon dan Indramayu. Di Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, setiap pagi dan sore warga berbondong-bondong ke kubangan kotor. Anak-anak bahkan ikut mandi di air kotor bersampah ini lantaran sumur rumah mereka mengering total dan tak memiliki akses PDAM. Ya terpaksa Pak. Oh, gatel nggak sih Bu sebenarnya Bu? Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor gak telur apa yang bis biasa. Udah biasa. Kakenen iya. Tapi sehari-hari kayak gini ya Bu ya? Iya. Banyak warga yang di sini Bu Iya banyak. mandi kayak gini. Selain mandi apa? Mencuci apa gimana? Mencuci. Sementara di Desa Karanggintung, Cilacap, penderitaan warga akibat 3 bulan tanpa hujan tercermin dari langkah kaki mereka. Sejak pagi, emak-emak dan anak-anak harus berjalan kaki sejauh 500 meter menaiki dan menuruni bukit melintasi jalan setapak terjal demi mencapai sumber mata air. Ngantri ambil air bersih, sungai udah kering untuk minum, untuk masak. Tiap tahun kalau musim kemarau ambilnya air bersih di sini. Ya 1 jam lebih.
Ukuran mata air yang kecil memaksa warga mengantri hingga berjam-jam hanya untuk seember air minum. Sedangkan untuk mandi dan mencuci piring maupun pakaian, warga terpaksa berjalan lebih jauh, sekitar 1 kilometer menuju sisa-sisa air keruh di kubangan Sungai Manten. Udah bulanan lah, kurang lebih udah nggak ada air di sumur setiap hari, pagi sore. Nyuci aja tuh gimana? Mandi, nyuci piring juga minum, masak diambil di sumur Manten, di bawah. Data BPBD Cilacap mencatat sedikitnya 15 desa di 9 kecamatan terdampak krisis air bersih akibat kekeringan. Hingga kini, BPBD Cilacap telah mendistribusikan 96 tangki atau sekitar 496.000 liter air. Purwakarta, Indramayu, Cilacap, 3 wilayah berbeda, satu penderitaan yang sama. Tapi dari sekian banyak daerah kering tahun ini, tim Indonesiaku menemukan satu tempat yang ironinya paling sulit dipercaya. Ya, wilayah Bogor. Di wilayah yang dikenal sebagai kota hujan inilah kami menemukan sawah yang retak, sumur yang kering, dan warga yang harus mengais air keruh hanya untuk berwudu. Ya, Anda tidak salah dengar. Kemarau melanda kota hujan. Bagaimana bisa? Desa Parakan Muncang di Kecamatan Nanggung menjadi satu dari 21 kecamatan paling rawan kekeringan. Hamparan sawah seluas lebih dari 10 hektar yang dihuni 7.000 penduduk ini kini mati suri. Jadi sekarang ini cuaca panas tuh ngaruh ya ke sawah ibu? Iya kan tuh pada kering-kering. Nggak ada air. Sama sekali nggak ada air? Sedikit-sedikit, kalau ke situnya nggak ada tuh. Ini udah ngerambet, nggak bersih, kan keras. Menurut ibu gimana dengan kondisi tanahnya begini? Keras? Mudahkan ya, panen lah. Punya si air ya, pertama air ya. Pertama air lah. Ini kan lagi musim kemarau, jadi air tuh pada ngambil ke rumah, jadi ke sawah nggak ada. Nenek pemilik 7 cucu ini masih memaksakan diri menggarap 4 petak sawah seluas 800 meter persegi tiap harinya. Dengan tenaga tak sekuat dulu, berjalan menembus tanah sawah keras sejak awal Juli lalu terasa amat berat. Sekarang ini lagi musim membersihkan sawah atau orang sini menyebutnya merambet ya Bu. Atau apa tadi Bu? Ngoyos. Nah, di tengah petak sawah ini ada satu spot nih yang terkena hama, jadi dia agak botak begitu ya Bu, mau ditaruh lagi bibit. Tapi yang menarik saya lihat di sini tanahnya itu cenderung keras gitu ya Bu ya, nggak basah kayak semestinya sawah ya Bu ya. Kalau saya lihat ini kan jadi kalau ditancap, ditanam tuh ya ini banget ya, butuh effort ya Bu ya, lebih keras lagi. Makanya Ibu tadi bilang capek kalau habis dari sawah karena pegel kalau kayak gini Bu ya. Iya kan sawahnya keras. Kakinya jadi nancep Bu, saya nggak bisa balik. Ibu mau ke sebelah sini? Ibu mau yang di sebelah sini sekarang? Oh oke. Nah ini kaki saya jadi tertancap, ini kayak susah banget Bu. Punten Bu, tolong. Mau melangkah ke ibu itu, mau balik badan saya. Sini. Keras banget Bu, ya Allah. Sini. Ya. Air yang seharusnya mengaliri sawah kini habis diambil warga untuk kebutuhan rumah tangga. Sawah pun jadi prioritas terakhir dan Sukenti hanya bisa berharap panennya masih bisa diselamatkan. Penderitaan buruh tani tak berhenti di sawah. Di ladang jagung dan cabai, Maimunah perempuan 59 tahun harus menerima kenyataan bahwa sisa panen jagungnya mati mengering tanpa biji.
Ini sih dari bungkusnya aja kulitnya kelihatan ya, Mak. Jelek ya. Coba kita lihat dalamnya ya. Kalau menurut Bu Mae tadi nggak ada biji jagungnya kayak yang kayak begini mah. Ya kan? Iya susah mah. Misalkan kekeringan. Ini bener-bener tipis nih kalau udah pegang. Ada. Ini mah Parah jasa. parah banget. Jadi rata-rata dari kemarin hasil panen juga begini, Mak. Yang Ada yang ada bagus, mending. agak mending. Begitu pula dengan tanaman cabai rawit milik tetangganya yang digarap Maimunah, yang seharusnya dipanen 3 hari sekali, kini membusuk dan layu sebelum berkembang. Nih, Neng, begini. Cuaca buruk kayak gini begini, cabenya pada layu semua. Iya, parah banget. Enggak ini. bagus. Ini dapetnya cuma segini Iya, yang bagus mending ya, udah bisa diambil nih bisa segini. diambil tapi enggak iya separah ini gitulah. Iya, satu Iya. deretan sini aja saya Iya. lihat ini semuanya layu. Cuma ada berapa biji yang bagus. Ya Allah. Layu semua, Neng, tuh lihat tuh. Terus kalau kayak gini gimana, Bu? Ya dibuang, gimana tuh? Kan kalau kayak gini nanti numbuh lagi cabenya. Enggak, dicabutin lagi, diganti yang baru. Oh gitu. Iya. Ini udah nggak layak kan kalau yang gini mah. Lihat sekering apa? Sekering ini hasil cabenya tuh. Jadi sebetulnya kebun cabenya ada di dekat sungai, nggak begitu jauh. Sumber air biasanya disirami dari situ, tapi sekarang aliran sungainya juga kering. Jadi ya gini ya, Bu, Iya. ditambah cuaca yang Iya. panas banget. Dapatnya cuma segini nih, dikit. Cabai butuh waktu 40 hari untuk dipanen sejak pertama ditanam. Jika kering begini, tak ada jalan lain selain menebasnya dan menanam ulang. Dari biasanya memanen 1 kuintal cabai, kini hasil panen Maimunah menyusut drastis kurang dari separuhnya. Maimunah tak hanya mengandalkan upah harian dari ladang. Di rumah, ia masih aktif membuat emping secara tradisional digeprek dari buah melinjo. Saat sedang mencuci melinjo, saya malah salah fokus dengan aliran air di kamar mandinya. Ini air dari mana, Mak? Dari gunung. Oh, pantas seger nih ya, apa? Makanya Bersih, jernih. Ini mata air berarti ada di sekitar sini. ada. Cuman agak jauh gitu. Banyak kesana kemari ke selang. Tapi emang ngucurnya segini aja, Mak? Enggak gede, kalau nggak kemarau mah gede. Biasanya, Bu Mai malah tak pernah menampung air di ember seperti ini. Apalagi saat musim hujan, air mengalir natural dari alam. Tapi kemarau membuat Bu Mai dan anak cucunya harus datang ke sebuah bilik MCK warga. Sebab di lingkungannya banyak rumah yang tak punya WC. Nah, ini ternyata sanitasi atau kebutuhan air bersih untuk sekitar 15 kakak yang ada di ujungnya Parakan Muncang ini. Ini sumbernya dari mata air ya, Mak ya, sama seperti ke rumahnya Mak Maimunah ini. Tapi ini baru ada juga, fasilitasnya baru terbangun tahun lalu gitu. Jadi baru ada sekitar 1 tahun ini. Dan kalau lagi kemarau, kondisi airnya seperti ini. MCK ada WC-nya. Oh. Cuman di rumah-rumah mah nggak ada. Cuman 1 MCK. Ke tempat yang itu satu itu doang. Itu buat rame-rame. Iya, buat rame-rame. Makanya Emak mohon ke pemerintah gitu biar dilancarkan itu, diperhatikan gitu masyarakat. Keadaan Emak kayak begini gitu. Ya air buat nyuci piring, ya buat minum, buat masak, pokoknya gimana ini kekeringan kayak gini. Emak mohon ke Bapak Presiden, ya dimudahkanlah jalannya air gitu. Keadaan ibu seperti ini, kekeringan. Krisis air di kota hujan ini ternyata bukan cuma soal sawah dan ladang.
Bahkan untuk berwudu pun warga harus mengais air yang keruh. Dan kepala desa punya penjelasan mengejutkan soal kenapa ini terus berulang. Lantas, bagaimana warga bertahan hidup saat air sumur mati total dan sungai mengering? Sesaat lagi kita temukan jawabannya di Indonesiaku. Di satu sisi, warga terpaksa wudhu dan mencuci menggunakan air keruh berpasir karena tak ada lagi sumber kehidupan. Di sisi lain, ada warga yang melimpah airnya, namun justru memilih mencuci di sungai tercemar sampah. Inilah realita pahit krisis air di sekitar kita. Krisis air di Parakan Muncang ternyata sudah merambat sampai ke tempat ibadah. Kelangkaan air bersih membuat warga berbondong-bondong mendatangi musola desa demi mendapatkan air. Cuman kalau lagi kemarau itu airnya nggak ngalir, nggak ada. Kalau lagi musim hujan ada gitu. Emang saluran air yang ke WC-nya Ibu itu dari mana sumbernya? Dari situ dekat dari kebun. Kalau udah nggak hujan beberapa hari udah nggak ada. Kalau lagi musim hujan aja adanya. Berarti itu sumber air? Iya. Cuman kalau lagi kemarau udah beberapa hari nggak hujan gitu, udah nggak ada lagi. Pas musim hujan aja adanya. Nggak ada ya kesini gitu. Sering berarti nih rame warga berbondong-bondong datang ke musola. Apalagi kemarin sebelum hujan kan ya, sebelum ada hujan ya terus aja nggak berhenti di tadang itu segitu mah gede. Oh segini termasuk lumayan? Lumayan. Biasanya kecil banget biasanya ngalirnya sebelum hujan kemarin mah. Dari 4 pintu kamar mandi musola, hanya 1 yang masih mengucurkan air. Ironisnya, meski air dari sumber mata air gunung ini dalam kondisi keruh dan butek, warga tak punya pilihan apa-apa selain tetap mengambil air. Mak kuat nggak, Mak? Nah, sini Atuh. Tambahin ya, tambah ya. Iya, Bu. Tuh lihat warna airnya. Warna airnya tuh kelihatan banget keruh. Aduh, oke Mak. Jadi, lihat warna airnya tuh bener-bener keruh banget. Katanya biasanya tuh bening gitu, tapi ini mungkin karena terkontaminasi tanah juga kan, namanya air dari sumber air di gunung kayak gini. Tapi ya udah tetap diambil. Mak, ayo Mak. Masuk aja, nggak apa-apa, saya cuma pengen lihat ini airnya terus ternyata ini apa? Iya. Diciduk gitu ya? Selain mata air gunung, desa Parakan Muncang bergantung pada sungai Cihoream. Namun saat tim Indonesiaku mengecek pintu bendungan Cihoream, kenyataannya memprihatinkan. Nah, jadi gini Mbak, ini namanya Bendungan Kali Cihoream, sungai kecil ya. Anak sungai ya Pak, anak sungai. Nah ya di atas sinilah bendungannya ya, tempat kita berdiri sekarang. Seharusnya air dari bawah irigasinya sini ke sana, naik ke sana. Tapi karena rendah, karena dia nggak cukup debitnya nih. Karena alirannya kecil banget tuh dari sananya. Lihat sungainya benar-benar udah kering banget kan. Nah ini selang-selang warga tuh ke atas sana kan. Selain wilayah desa yang dipimpin Maulidin, terdapat 4 desa lain di Kecamatan Nanggung yang mengalami kekurangan air. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak 2-3 tahun belakang. Jadi kalau untuk air bersih tadi saya selalu sampaikan bahwa di Malasari ada titik air yang lumayan. Sangat berlimpah, di Bantar Karet pun ada banyak berlimpah. Dan beberapa kepala desa Malasari sudah mengizinkan. Kalau mau ditarik silahkan, karena mereka pun berlimpah. Tapi kita kendalanya dari pipanisasinya ini, karena jaraknya lumayan jauh, 27 kilo lah.